Adakah yang tahu apa itu MinShift? MinShift adalah algoritma non-parametrik yang digunakan untuk klasterisasi data. Artinya, kita tidak perlu menentukan jumlah klaster sebelumnya, berbeda dengan K-means. Algoritma ini bekerja mencari area dengan kepadatan data tertinggi, yang disebut sebagai mode. Prosesnya bersifat iteratif dan secara alami membentuk klaster berdasarkan struktur data itu sendiri. MinShift memiliki beberapa keunggulan penting. Pertama, kita tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal seperti pada K-means. Algoritma ini secara otomatis mencari jumlah klaster berdasarkan kepadatan data. Yang kedua, MinShift lebih fleksibel dalam mendeteksi bentuk klaster, tidak harus bulat atau simetris, sehingga cocok untuk data yang kompleks. Ketiga, algoritma ini cukup tahan terhadap outlier, karena titik-titik yang jauh dari pusat kepadatan biasanya tidak mempengaruhi hasil klaster utama. Terakhir, kita bisa mengatur parameter bandwidth untuk mengontrol hasil klaster. Bandwidth kecil menghasilkan banyak klaster kecil, sedangkan bandwidth besar membuat klaster lebih sedikit dan lebih luas. Meskipun algoritma MinShift memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan tidak memerlukan jumlah klaster yang ditentukan di awal, algoritma ini juga memiliki beberapa kekurangan yang cukup signifikan. Yang pertama, pemilihan parameter bandwidth sangat sensitif dan berpengaruh besar terhadap hasil klasterisasi. Jika bandwidth yang digunakan terlalu kecil, maka akan muncul banyak klaster kecil yang mungkin tidak relevan. Sebaliknya, jika bandwidth terlalu besar, klaster yang seharusnya terpisah bisa digabung menjadi satu, sehingga mengaburkan struktur data yang sebenarnya. Kedua, dari sisi efisiensi, MinShift tergolong mahal secara komputasi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menghitung jarak antar titik dalam radius bandwidth untuk setiap iterasi. Implementasi dasar dari algoritma ini memiliki kompleksitas waktu sebesar ordo n², yang membuatnya kurang cocok untuk dataset yang berukuran besar. Untuk yang ketiga, terkait efisiensi tersebut, algoritma ini tidak ideal untuk diterapkan pada data berjumlah besar, terutama jika waktu pemrosesan menjadi pertimbangan utama. Performa akan menurun drastis seiring bertambahnya jumlah data. Untuk yang terakhir, kesulitan muncul saat algoritma ini diterapkan pada data berdimensi tinggi. Dalam ruang dimensi yang besar, pemilihan bandwidth yang efektif menjadi jauh lebih kompleks, sehingga akurasi klasterisasi dan efisiensi algoritma bisa menurun secara signifikan. Untuk memahami bagaimana algoritma MinShift bekerja, kita perlu melihat tahapan prosesnya secara sistematis. Algoritma ini terdiri dari beberapa langkah inti yang dilakukan secara berurutan hingga membentuk klaster yang stabil. Berikut merupakan cara kerja dari algoritma MinShift dalam proses klasterisasi. Proses yang pertama dimulai dari inisialisasi titik awal. Pada tahap ini, beberapa titik data dipilih secara acak sebagai titik awal atau seed. Titik-titik ini akan menjadi titik awal untuk proses pencarian klaster berdasarkan kepadatan. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu masuk ke tahap iterasi untuk setiap titik. Untuk masing-masing titik, algoritma akan mencari data lain yang berada dalam radius tertentu yang disebut bandwidth. Titik-titik yang berada dalam radius tersebut kemudian digunakan untuk menghitung rata-rata posisinya. Titik awal lalu digeser menuju posisi rata-rata ini. Proses ini terus diulang dalam tahap ulang hingga konvergen. Artinya, algoritma akan terus melakukan pergeseran menuju rata-rata baru sampai akhirnya posisi titik tidak lagi berubah atau hanya berubah sedikit. Pada titik ini, proses dianggap telah konvergen. Setelah itu dilakukan pembentukan klaster. Titik-titik yang berhenti di posisi pusat yang sama akan digabungkan ke dalam satu klaster. Dengan kata lain, mereka dianggap sebagai bagian dari kelompok yang sama karena memiliki kepadatan yang sama. Untuk proses yang terakhir yaitu hasil, semua titik data akan terbagi secara otomatis ke dalam klaster berdasarkan distribusi kepadatannya. Yang menarik dari MinShift adalah kita tidak perlu menentukan jumlah klaster dari awal karena jumlahnya akan menyesuaikan secara alami berdasarkan data yang ada. Untuk memperdalam pemahaman mengenai metode MinShift, selanjutnya kita akan membahas sebuah studi kasus terkait segmentasi pelanggan di pusat perbelanjaan. Sebuah mall menghadapi tantangan dalam memahami perilaku konsumennya yang semakin beragam. Dengan ribuan pengunjung yang datang setiap bulan, manajemen perlu mengetahui pola pengeluaran dan tingkat pendapatan pelanggan guna merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam pengelompokan pelanggan ke dalam segmen-segmen tertentu berdasarkan karakteristik finansial serta kebiasaan berbelanja mereka. Informasi ini sangat berharga untuk menentukan jenis promosi yang sesuai, menempatkan gerai secara lebih strategis, serta merancang program loyalitas yang terarah, sehingga mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan pihak pengelola mall. Tujuan yang ingin kita peroleh setelah melakukan segmentasi pada pelanggan mall menggunakan metode MinShift, yang pertama yaitu untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Yang kedua yaitu menemukan pola atau segmen pelanggan yang memiliki karakteristik yang serupa. Dan yang ketiga yaitu menjadi dasar strategi pemasaran berbasis data bagi manajemen mall. Kemudian, sumber data yang kami gunakan yaitu data sekunder yang berasal dari website Kaggle dengan judul Mall Customer Segmentation Dataset. Kemudian, fitur utama yang kami gunakan atau variabel yang kami gunakan untuk clustering menggunakan metode MinShift yaitu annual income atau pendapatan dan spending score atau banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelanggan mall. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan studi kasus tersebut dengan mengikuti tutorial pengolahan data menggunakan Python. Langkah-langkah dalam tutorial ini akan menunjukkan bagaimana algoritma MinShift dapat diimplementasikan untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan data finansial dan perilaku belanja. Dengan pendekatan praktis ini, kita akan lebih memahami teori metode MinShift. Nah, untuk selengkapnya, kita simak video berikut ini. Berikut ini merupakan tutorial yang akan dilakukan untuk melakukan analisis clustering menggunakan metode MinShift pada data mall customer, yang mana kita akan membagi beberapa cluster untuk mengetahui segmentasi dari customer yang ada di mall. Nah, yang pertama yaitu kita melakukan import library sebagai berikut. Ada pandas, nanti matplotlib yang digunakan untuk menampilkan grafik atau visualisasinya. Kemudian ada Escalon untuk preprocessing, ada cluster MinShift untuk kita melakukan clusterisasi menggunakan MinShift, dan ada estimate bandwidth untuk kita menentukan parameter dalam algoritma MinShift. Nah, setelah kita lakukan import tersebut, kita melakukan loading data dengan data yang telah kita punya sebelumnya. Untuk kasus ini kita menggunakan mall customer, dan kita akan menampilkan 5 data pertama yang ada pada data tersebut dan didapatkan hasil seperti ini. Dapat customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan annual income dan spending score untuk digunakan sebagai variabel dalam proses clusterisasi dengan metode MinShift. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan cluster tersebut, kita menyimpan data yang akan kita gunakan yaitu annual income dan spending score pada variabel X. Kemudian kita lakukan standarisasi menggunakan standard color karena kita ingin menyamakan skala dari kedua variabel tersebut agar memiliki satuan yang sama. Nah, kemudian kita akan melakukan estimasi bandwidth, yang mana dalam estimasi ini kita akan menghitung nilai bandwidth yang akan digunakan dalam algoritma MinShift. Nah, bandwidth sendiri ini merupakan jarak atau radius pencarian di sekitar setiap titik data untuk menemukan pusat cluster. Nah, dalam kasus ini kita menggunakan 0,2 atau 20%, yang mana berarti kita akan menghitung bandwidth berdasarkan jarak ke 20% dari near neighbor atau tetangga terdekat dari data tersebut dari setiap data, dan kita akan menggunakan 20 sampel saja secara acak. Nah, kemudian didapatkan hasil estimasi bandwidth yaitu 1,004. Nah, setelah itu kita lakukan clusterisasi MinShift. Nah, pada coding ini kita memanggil algoritma clustering MinShift dengan bandwidth yang sebelumnya kita hitung. Nah, untuk coding yang MSFit ini kita gunakan untuk melatih model MinShift ke data yang sudah distandarisasi. Nah, atau dapat diartikan bahwa model pada model ini dilakukan pengelompokan data ke dalam cluster berdasarkan variabel yang kita gunakan yaitu annual income dan spending score. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan labeling jumlah cluster.
Nah, labeling cluster ini digunakan untuk melihat jumlah cluster yang akan kita gunakan atau data-data yang dikelompokkan itu menjadi berapa cluster. Nah, pada hasilnya di sini kita jumlah cluster kita ada 3. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan visualisasi cluster dengan code data seperti berikut. Dapatkan hasil min-shift cluster seperti gambar berikut. Nah, di sini kita dapat lihat terbentuk 3 cluster, terdapat warna merah, ungu, dan hijau. Dan untuk tanda X-nya sendiri ini merupakan centroid atau pusat cluster dari masing-masing kelompok. Nah, untuk interpretasinya sendiri, untuk cluster merah itu merupakan data-data yang dikelompokkan menjadi, maksud saya dikelompokkan berdasarkan skor belanja yang rendah, menengah, dan dengan pendapatan tinggi. Nah, untuk yang ungu ini dikelompokkan dari customer yang memiliki pendapatan rendah sampai menengah dan skor belanja yang rendah dan menengah juga. Nah, kemudian untuk cluster yang berwarna hijau ini, pelanggan dikelompokkan berdasarkan pendapatan atau annual income-nya itu menengah tapi skor belanjanya tinggi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih.